Why states pursue power? Mearsheimer menjelaskan bahwa ada 5 asumsi utama yang menjadi aspek fundamental hal ini. Pertama, tatanan global yang bersifat anarki di mana tidak ada otoritas yang lebih tinggi dan dapat memerintah negara. Kedua, struktur anarki menyebabkan negara-negara harus memastikan keamanan mereka sendiri, sebab tidak ada call center yang pasti menolong mereka jika terjadi sesuatu. Ketiga, ketakutan great powers terhadap satu sama lain memicu asumsi keempat dan kelima, di mana states cenderung berpikir dan bertindak secara ofensif untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Selain itu, great powers sebagai aktor yang rasional juga mempertimbangkan setiap tindakannya, sebab hal itu dapat mempengaruhi tindakan negara-negara lain. Begitu pula sebaliknya. How state behavior. Perilaku negara dalam sistem internasional dipengaruhi oleh rasa takut dan maksimalisasi kekuatan. Great powers takut kepada satu sama lain. Selain karena memiliki kemampuan untuk menyerang dan memiliki motif untuk melakukan agresi, ketiadaan dari otoritas yang lebih tinggi, alias karena struktur anarki tadi, juga mengancam setiap negara. Meski diliputi oleh rasa takut dan tidak aman, hal tersebut tidak mencegah negara-negara dari membentuk aliansi. Meski sejatinya membuat aliansi sendiri juga beresiko, sebab bisa saja negara yang hari ini menjadi partner kita, besok menjadi musuh. Selain itu, negara juga dapat bertindak secara ofensif demi mengamankan kepentingan nasionalnya. Security dilemma. Security dilemma adalah konsep yang mencerminkan kesulitan suatu negara dalam meningkatkan keamanan mereka sendiri tanpa mempengaruhi keamanan negara lain. Ketika suatu negara berusaha meningkatkan keamanan mereka dengan memperoleh lebih banyak kekuatan, negara-negara lain pun merasa terancam dan merespons dengan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Hal ini menciptakan siklus ketidakamanan dan akumulasi kekuatan tanpa akhir. Security dilemma juga muncul karena struktur anarki, di mana tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada negara dan dapat menjamin keamanan suatu negara. Sehingga negara-negara pun terus berlomba-lomba untuk meningkatkan kekuatan dan keamanan. Calculated aggression. Suatu negara dengan keunggulan militer signifikan di atas saingannya cenderung bersifat agresif. Bukan cuma agresif, mereka juga bisa memperhitungkan agresi dengan hati-hati. Apabila hasil yang akan mereka dapat tidak sebanding dengan resiko yang mereka hadapi atau mereka keluarkan, maka mereka akan menunda agresi hingga momen yang menguntungkan. Menjadi great powers bukan berarti negara-negara ini selalu dapat memperkirakan agresi dengan akurat. Misalnya, yang terjadi pada Jerman yang percaya apabila mereka berperang melawan Prancis dan Rusia di tahun 1914, maka United Kingdom mungkin akan menjauh dari peperangan. Perhitungan ini ternyata salah besar. Hegemonist limit. Batasan hegemoni mengacu pada kendala yang mencegah suatu negara mencapai dominasi atau hegemoni global. Menurut Mearsheimer, hampir tidak mungkin bagi negara manapun untuk mencapai hegemoni global, karena adanya tantangan dalam memproyeksikan kekuatan melintasi jarak yang sangat jauh, terutama melalui lautan ke wilayah kekuatan besar saingannya. Akibatnya, hegemoni regional lebih memungkinkan daripada hegemoni global. Power and fear. Distribusi kekuasaan di antara negara-negara secara signifikan berdampak pada tingkat ketakutan di antara negara-negara. Kepemilikan senjata nuklir misalnya, dapat mengurangi rasa takut di antara negara-negara yang memiliki senjata nuklir karena konsekuensi yang menghancurkan dari potensi konflik. Selain itu, konsep hegemoni potensial, di mana sebuah negara memiliki kemampuan untuk mendominasi dan mengendalikan kekuatan besar lainnya di wilayahnya, serta memainkan peran penting dalam menimbulkan rasa takut dan membentuk dinamika keamanan. The hierarchy of state goals. Tujuan utama yang dikejar oleh negara-negara bukan hanya kelangsungan hidup, melainkan juga tujuan non-keamanan. Misalnya, di aspek ekonomi, persatuan nasional, dan promosi ideologi dapat berkontribusi pada kekuatan dan pengaruh negara di arena internasional. Creating world order. Konsep menciptakan tatanan dunia menunjukkan bahwa negara-negara besar dapat bekerja sama untuk membangun tatanan dunia yang mendorong perdamaian dan stabilitas. Meskipun begitu, hal ini seringkali berbenturan dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan tatanan internasional yang stabil. Negara-negara besar tidak berkomitmen untuk mengejar tatanan dunia yang damai demi kepentingannya sendiri. Meski persaingan kekuatan besar kadang-kadang dapat mengarah pada tatanan internasional yang stabil, negara-negara akan terus mencari peluang untuk meningkatkan kekuatan mereka dan merusak tatanan yang ada jika hal itu sesuai dengan kepentingan mereka.
Dinamika persaingan keamanan di antara negara-negara memainkan peran penting dalam membentuk sistem internasional dan penciptaan tatanan dunia.